Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini gue akan lanjut trading forex lagi. Kita belajar trading forex ya di aplikasi MetaTrader 4 dan gue udah nemuin market di sini yang bagus untuk kita tradingkan. Oke, kita langsung ke chartnya aja nih ya. Di sini ada bagus nih guys. Kita akan open posisi sell di sini. Oke, ke bawah. Ini kita kebalikannya ya, sebesar 0,01 lot ya. Ini masih minus sebesar 0,18 dolar. Kenapa gue pilih open posisi sell di sini? Ini marketnya lagi downtrend nih sebelumnya nih. Ya sebelumnya sih emang ada yang lagi naik ke atas, tapi ini yang baru-barunya nih dia ke bawah. Ya, ini pola marketnya. Dan ini dia mau ngebentuk pola baru kenaikan kayaknya nih guys ya. Ya tuh. Tapi sayangnya di sini gue nemuin suatu market yang udah di harga tertingginya mencapai resisten area. Meskipun gue yakin dia masih bisa ke atas ya, tapi gue akan coba open posisi sell ini ya dengan mengandalkan sumbu dan juga sinyal penurunan. Nah di sini informasinya ini lebih condong ke bawah. Lihat di sini ada resisten tuh. Ini resisten sempurna, ini bagus. Nah kenapa gue bilang ini resisten sempurna? Karena di sini dia ngebentuk candle hijau pelemahan, sumbunya lebih panjang di bawah, lalu muncul candle merah pelemah, sumbunya lebih panjang di atas. Itu kuat ke bawah, kuat banget malah ke bawah. Nih kayaknya biru nih, oh belum, masih minus. Jadi ini disebut resisten sempurna. Nah harusnya di sini ya kalau emang ini market yang normal-normalnya ini, dia bakalan masih lanjut ke bawah. Meskipun gede, meskipun muncul candle hijau paling sampai sini. Nah lihat ya, kita udah harusnya muncul di sini sampai sini doang, baru lanjut ke bawah. Nah ini candle hijau yang kebentuk ternyata dia candle pelemahan. Nah pelemahan itu gimana? Candlenya pelemahan itu berarti lemah untuk naik ke atas. Sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan atas. Oke, kayak kita profit dikit lagi guys. Tuh. Kalau candle hijau ini ke bawah ya, iya betul. Nah ini ada candle resisten juga. Gua juga di sini yakin dia bakalan didorong ke bawah karena ada resisten area di sini. Yang sebenarnya sih kalau dia mau ke atas sampai sini juga sebenarnya sih wajar-wajar aja ya. Ini kan emang lagi marketnya lagi uptrend naik ke atas. Jadi kemungkinan lebih kayak harus melewati resisten dulu baru ke bawah. Tapi nggak apa-apa ya. Karena gue pengen banget nih. Kalau ini candle merah ini berubah candle merah yang besar ke bawah, itu kita profit guys, lumayan ya. Tuh. Masih minus 0,07 dolar. Ya, ini di time frame 1 jamnya. Di time frame 4 jamnya ini oke, sebelumnya dia penurunan yang kuat ke bawah, lalu di sini ngebentuk pola baru uptrend. Ya, kita lihat dulu informasi candle. Oke, udah menyentuh resisten ya ternyata ya. Resisten pertama, resisten kedua, di sini juga banyak resisten area ya. Dan kemungkinan ini juga candle. Nah ini ada sinyal penurunan nih, sinyal penurunan yang kuat nih, resisten area. Kita lihat, oh masih oke. Apakah akan hijau atau biru di sini? Tuh ini udah profit kalau kayak gini ya guys ya. Coba nanti deh ya, tuh udah biru. Oke. Nah ini ada sinyal penurunan yang kuat ternyata guys di sini. Harusnya ini ke bawah ya, ini ke bawah. Nah muncul candle hijau yang lemah, apalagi ditambah konfirmasi ternyata hijau pelemahan. Jadi dia ini memang benar-benar kuat ke bawah harusnya. Nah, karena candle hijaunya ini pelemahan, sumbunya sama panjang ya. Lagi ya lalu. Oke, nah ini penurunan sini ke bawah. Ini time frame 4 jam ya. Dia masih kayak mau ke bawah guys. Oke, masih 0,07 dolar. Produknya masih kecil. Di sini marketnya downtrend, sini ini udah kelihatan downtrend ke bawah nih. Tapi di sini udah mau ngebentuk pola baru yaitu kenaikan. Ya, meskipun di sini informasinya candle hijaunya sebenarnya sih pelemahan semua nih, tinggal nunggu muncul candle merah aja ya, apa karena belum menyentuh resistennya ya di 1 hari. Tapi udah lah ya, gue nggak akan main lama-lama di 1 hari atau 4 jam lebih. Oke, gue akan nunggu ini dia ke bawah. Kalau dia sampai ke bawah dan gue profit lumayan, ini gue akan close ya, gue akan close. Tapi kalau dia sampai minus, sampai melewati resisten, mending kita tutup juga, kita close. Itu stop take profit stop lossnya di sini. Takutnya ini pola marketnya berubah lagi, karena memang marketnya lagi nggak stabil aja ya. Oke, kita lihat, oh masih 0,13 dolar di sini ya. Kita open posisi sell di Audi JPV. Apakah nanti profitnya bakalan lebih besar lagi ya di 4 hari ini kayak gini.
Oke guys, nanti kita lanjut lagi deh ya. Pas dia ada profitnya agak besaran. Di sini masih sedikit nih, 0,19 dolar. Dan kalau udah sampai 1 dolar lebih sih baru enak di close. Ya nanti kita lanjut. Gue mau coba trading di aset lain, di aplikasi lain juga. Oke guys, di sini dia udah profit. Lo lihat ya, udah 0,86 dolar nih, 0,87 dolar ya kan, terus nih ya. Dikit lagi mau 1 dolar lebih. Di sini kita udah profit. Kita cek marketnya dulu deh. Ya, kita cek masih ke chart. Oh, dianya makin ke bawah. Nah, ini bagus banget nih, nggak bentuk resisten yang sempurna, guys. Ternyata ya, makanya dia kuat ke bawah. Ya, lama banget nih. Mudahan dia sampai ke 0, berapa gitu ya, 1 dolar lebih. Oke, ini bagus kok. Ini candle bagus nih. Ternyata dia nggak bentuk resisten yang sempurna di atas ya, di pucuknya. Oke. Mungkin kita nunggu sebentar lagi kali ya. Oke. Ini 0,77 dolar. Oke. Kita lihat dulu. Oke, ini masih mau ke bawah terus nih, bener-bener dia ke bawah ya guys ya. Oke guys, gue pasang ini aja deh, soalnya gue mau ada urusan nanti. Gue akan pasang di mana ya? Tadi 80, berarti kita pasang di 9 berapa ya? Ini di 92 nya 0,80 dolar, berarti di 2870 kali ya. Gue akan share karena gue mau keluar bentar guys, takutnya nanti kan dia ke atas lagi. Gue akan coba di 92 910 92 910 92 910. Kita modifikasi ya, cadangan 92 910 ya tadi ya, 910 ya. Lihat dulu deh. Ini di mana sih take profit kita? Di 92910. Oke, 9 enggak. Benar 92910. 92910 kita ambil keuntungannya 10. Oke. Jadi kita di sini kita modifikasi ya. Oke. Keuntungannya karena gue mau itu guys, gue mau ada urusan, takutnya lupa ya gue close, jadi gue itu ini. Tapi nanti gue cek lagi berkala ya. Kalau dia profitnya lebih besar ya kita close sendiri. Tapi kalau gue lupa nanti dia nge-close sendiri biasanya. Kalau udah mencapai harga yang kita udah tentukan di sini. Oke, nanti kita lanjut pas dia profit lebih besar. Ini kita ganti deh guys, jangan 92, kayak terlalu dekat banget ya. Mungkin sekitar 899 ya, 890 deh. 890. Oke. Biar nggak terlalu dekat banget, soalnya ini udah dekat banget tuh. Kalau gue 910 890 paling di sini, di bawah sini nih. Ya. Oke guys, di sini gue cek ternyata dia tadi udah mencapai 0,90 dolar. Nih, lihat dia. Aduh, dia ke bawah ke atas lagi. Guys. Dikit lagi tuh dia mau mencapai 90 dolar tadi gue lihat ya. Oke, 0,86 dolar. Ini guys nih yang bikin dia lama untuk ke bawah ya ini. Si support dan resisten ini nih yang masih kekeh kayak nolak dia untuk dia ke bawah. Tapi nggak apa-apa. Oke tuh 0,87, 0,88 ya kan. Tuh. Nah, ini udah 0,9 dolar. Kita siap-siap aja nih guys. Ya, kita siap-siap aja nih. Ya, yang tadi kita setel nggak berguna itu. Ya. Itu berguna nanti. Nah, udah 1 dolar. Itu bergunanya nanti kalau udah oke, kita close udah lumayan ya guys ya. Dan kita cek marketnya aja di sini. Oke, yang bikin dia profit ini nih, benar ya. Tadi kita open posisi di candle hijau yang besar ini, lalu muncul candle merah yang udah ke atas, tapi gue tetap percaya di bawah ke bawah. Karena ini ada resisten ini ya, dan emang dia harusnya sih berada di atas. Open posisi kita sih harusnya open posisi di atas nih, baru dia lanjut ke bawah. Nah, lalu di sini dia nggak bentuk resisten yang sempurna. Itu tuh yang paling renyah, yang paling enak ya kan. Makanya kalau kalian open posisi sell di sini pun kalian masih bisa profit guys. Di candle merah ini pun kalian masih bisa profit. Karena dia ke bawah tuh. Besar banget kan. Nah, sayang banget di sini banyak support dan resisten yang masih kayak mendorong dia, menghalangi dia. Makanya tadi lama kan gue profitnya agak sedikit lama didorong nih, padahal tinggal dikit lagi dia profit nih. Ya, ini support resisten ini nih yang banyak banget nih.
Untungnya ini resisten ini kuat banget, dan candle hijaunya ini sumbunya bodinya gede banget. Ini overload nih, candle overload. Berarti si candle hijau ini udah menghabiskan kekuatan dia ya. Lihat sendiri di candle merahnya. Lalu nah ini masih naik sih. Nah ini yang tuh, ini kuat ke bawah sih, dan ini nggak bentuk pola baru. Ini kalau dia masih mau ke bawah harusnya dari sampai sini nih, sampai sini yang candle ini dia tetap ke bawah, tapi ini malah menembus. Ini nggak bentuk pola baru tuh, kalian lihat sendiri ya. Kita cek di time frame 4 jamnya.